nikmat hidup pagi ini. Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang insya Allah dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa bersama-sama di kesempatan pagi yang sejuk begitu ya pendengar ya, dan insya Allah akan bersama-sama dalam rangkaian religi pagi yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 6, dan insya Allah juga akan bersama Al-Ustadz Haji Nur Muhammad Faiz Amin Hambali yang insya Allah akan bersama-sama Anda dengan tema cinta kepada Rasulullah. Kami sudah tersambung bersama yang saya hormati Al-Ustadz Haji Nur Muhammad Faiz Amin Hambali yang sudah terhubung melalui line telepon pada kesempatan pagi hari ini. Dan Anda pun pendengar bisa berinteraksi bersama kami melalui live chat YouTube kami, karena pada pagi hari pendengar live YouTube kami akan hadir hingga nanti Anda menyimak berita daerah pagi, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui layanan WA kami di 081324951935 dan di 0231849329. Baik, kami akan menyapa yang saya hormati Al-Ustadz Haji Nur Muhammad Faiz Amin Hambali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Baik. Sehat. Alhamdulillah, pangestu Pak Ustadz, sehat selalu. Moga Pak Ustadz untuk menguraikan kajian terlebih dulu sebelum pendengar bisa berinteraksi bersama kita di kesempatan pagi ini. Moga Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para pemirsa, para pendengar setia RRI. Alhamdulillah di pagi yang semi mendung ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan wawasan kita, untuk terus meningkatkan keilmuan kita melalui siaran radio RRI ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang alhamdulillah pada hari ini menurut perkalenderan kita pada hari ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, yang dimana ini adalah merupakan hari di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dengan kelahiran beliau alam semesta ini tercerahkan. Dengan kelahiran beliau kita semua dituntun dari masa-masa kegelapan ke masa-masa yang terang benderang ini. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa hari ini adalah merupakan hari di mana menurut mayoritas ulama pada tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Oleh karenanya patut kiranya kita memberikan nilai tersendiri pada hari ini. Nilai dalam artian bahwa hari ini bukan hari yang biasa-biasa saja, tetapi hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang istimewa, hari di mana dilahirkannya orang istimewa dan orang yang sangat istimewa, baik di hadapan Allah maupun bagi umat manusia. Oleh karenanya sangat tepat sekali bila pada pertemuan hari ini kita akan lebih mengkaji tentang Rasulullah, karena sebagaimana yang telah saya sampaikan, yang telah kami sampaikan
sampaikan di minggu yang lalu bahwa bulan Rabiul Awal ini hendaknya kita jadikan waktu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, yang pada akhirnya tentu ujungnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena momennya pas sekali. Ketika kita mengerjakan sesuatu, mengusahakan sesuatu di momen yang pas, itu insya Allah hasilnya juga akan lebih pas lagi. Maka saya pikir momen Rabiul Awal ini yang paling pas adalah momen bagaimana agar kita menumbuhkan cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada hari ini kita akan membahas tentang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam tentu sangat mencintai Rasulullah, bukan hanya karena ajaran Islam saja, bukan karena doktrin Islam saja, tidak, tetapi karena memang kita berhutang betul pada Rasulullah. Kita sangat merindukan sosok Rasulullah sehingga kita bisa sampai pada kehidupan yang bahagia ini tentu saja dengan berkah dan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para pendengar RRI yang berbahagia, bahwa mencintai seseorang atau mencintai Rasulullah dalam hal ini pada dasarnya kembali pada dua hal. Mencintai pribadi Rasulullah dan mencintai manfaat ketika kita mencintai Rasulullah. Jadi ada kalanya orang itu cinta karena memang betul orang yang kita cinta itu adalah orang yang istimewa. Atau kalau tidak seperti itu, orang yang kita cinta itu adalah orang yang kalau tidak istimewa, ya nanti akan menimbulkan efek yang istimewa pada kehidupan kita. Itu pada umumnya manusia pada biasanya. Ya. Berbeda dengan Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu patut kita cintai dari dua sisi. Dari kepribadiannya dan juga dari efek atau manfaat yang ditimbulkan ketika kita mencintai Rasulullah. Yang pertama adalah mencintai Rasulullah dari segi kepribadiannya, dari zatnya Rasulullah. Tentu sesuatu yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa Rasulullah itu adalah makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang istimewa, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu nama dari Rasulullah adalah Habibullah. Yang dimana kata Habibullah ini adalah merupakan kasih yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kekasih, ya tentu saja kedudukan Rasulullah di hadapan Allah itu adalah sangat istimewa sekali, sangat luar biasa sekali. Sampai-sampai ketika Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan dan ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau meminta ampun, meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada saat itu Allah belum menciptakan Nabi Muhammad sebagai sosok, sebagai manusia yang bisa dilihat oleh Nabi Adam. Tapi nyatanya saat itu ketika Nabi Adam ingin meminta ampunan kepada Allah, beliau melalui perantara Nabi Muhammad, melalui perantara Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bahwa betapa istimewanya Rasulullah di hadapan Allah, sehingga kesalahan yang dibuat pun akan diampuni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh yang sangat mudah untuk menggambarkan bahwa
Rasulullah itu adalah makhluk yang istimewa di hadapan Allah. Dan tentunya juga di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Makhluk paling istimewa. Bahkan keistimewaan ini, keistimewaan Rasulullah ini sudah terpancar sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kita kalau baca sejarah melihat bagaimana tokoh-tokoh Quraisy di kota Mekah ketika berpolemik untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya dalam proses pembangunan, perenovasian Ka'bah, itu kan sangat pelik sekali. Setiap kabilah itu merasa mampu untuk dan merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat yang sepantasnya. Sangat panas sekali pada saat itu. Masing-masing kabilah merasa berhak untuk melakukannya. Kemudian ada seorang pemuda, yaitu Nabi Muhammad, ini memberikan solusi kepada masyarakat Quraisy saat itu untuk mengangkat bersama-sama Hajar Aswad itu di tempat yang semestinya. Ini tentu saja menunjukkan keistimewaan bahwa pada saat itu Rasulullah kalau tidak dianggap sebagai orang yang istimewa, mana mungkin usulnya bisa diterima oleh golongan kafir Quraisy. Sebelum diangkat menjadi nabi pun, istimewaan Rasulullah itu sudah sangat terlihat sekali di situ. Kemudian kalau kita juga baca sejarah para sahabat, mereka selalu mengatakan bahwa Rasulullah itu orang yang sangat istimewa. Bahkan saking istimewanya ada salah seorang sahabat yang tidak berani untuk menatapnya. Saking hebahnya, saking berwibawanya Rasulullah di hadapan umatnya. Ini tentu saja keistimewaan ini bukanlah keistimewaan yang ala kadarnya, tidak. Tapi keistimewaan ini adalah keistimewaan yang benar-benar diciptakan oleh Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya patut sekali kita untuk mencintai beliau. Karena dalam banyak riwayat beliau pun sangat mencintai umatnya. Bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan Rasulullah itu cintanya kepada umatnya sangat besar sekali. Bahkan ketika menjelang ajalnya, yang diingat oleh Rasulullah adalah umatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, sebelum beliau ajal, beliau menyebutkan umatku. Menyebut umatnya sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat cinta kepada umat. Oleh karenanya, kita dengan melihat kepribadian Rasulullah yang sebegitu luar biasanya cinta kepada kita, ya, seharusnya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kecintaan beliau di dunia, di akhirat pun sama. Ketika kita kelak di padang mahsyar nanti, orang-orang akan tidak menghiraukan saudaranya. Orang-orang tidak akan menghiraukan anak, kerabat, orang tuanya. Orang-orang pada saat itu memikirkan dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Rasul sudah mendapatkan jaminan masuk surga, tapi beliau tidak mau masuk surga terlebih dahulu. Sampai bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ini sangat luar biasa sekali. Orang dalam posisi yang sangat terdesak, dalam posisi sangat membutuhkan pertolongan, ketika sudah diselamatkan, dia bukan malah menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi justru mengutamakan dan menginginkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya ikut diselamatkan bersamanya. Ini sebuah fenomena yang luar biasa. Maka sudah pantasnya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, Allah memberikan sifat khusus pada Rasulullah sebagai Raufur Rahim, orang yang sangat penyayang dan belas kasih kepada umat muslim. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita alami dalam penderitaan-penderitaan ini, Rasul sangat merasakan sekali. Ini sangat membuktikan sangat cintanya Rasul kepada kita. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang yang amat belas kasihan, lagi maha penyayang terhadap orang-orang mukmin, terhadap kita. Padahal kita kenal saja dengan Rasul tidak. Tetapi Rasulullah memikirkan kita. Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Rasulullah selalu mendoakan kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ini yang pertama. Cinta karena memang zat atau kepribadian dari Rasulullah itu adalah hal yang sangat istimewa. Kemudian ada cinta yang berkaitan dengan faedah yang akan diperoleh. Manfaat yang akan diperoleh ketika kita mencintai Rasulullah. Jadi ada cinta karena zatnya Rasulullah, ada cinta karena memang kita butuh terhadap cinta tersebut. Karena cinta itu dapat memberikan dampak positif pada diri kita. Bagaimana firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Allah. Kata saya, Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu faedah kita mencintai Rasulullah adalah karena cinta kita kepada Allah tidak akan sempurna. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau engkau mencintai Allah, maka ikutlah kepadaku. Ikut dalam artian mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dari ayat tersebut diambil faedah bahwa kecintaan Nabi Muhammad itu merupakan syarat mutlak agar kita bisa dikatakan sebagai orang yang cinta kepada Allah. Maka kalau ada sekelompok orang yang mengatakan cinta saya kepada Allah tanpa kepada Rasulnya, yang berarti itu cintanya cinta dusta. Nah, satu paket, Allah sama Rasul itu satu paket. Kalau kita mencintai Allah, pasti mencintai Rasulnya. Itu pun sebaliknya. Kita mencintai Rasulullah untuk menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah SWT. Kemudian, manfaat kedua dari cinta kita kepada Allah adalah kita akan bisa merasakan manisnya iman. Bagaimana yang dikatakan di awal bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah adalah syarat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika seseorang beriman kepada Allah, maka dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah kecuali ketika dia mencintai Allah dan Rasul. Dalam sebuah hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ketiga hal
yang ketika salah satu dari tiga hal tersebut terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan menemukan halawatul iman, manisnya iman pada Allah. Apa saja? Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Artinya, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apa-apapun selain dari Allah dan Rasul. Ini hadisnya, redaksinya adalah ayyakunallah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya, satu paket berarti ya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apa yang dia miliki selain dari Allah dan Rasul. Seorang akan merasakan indahnya iman kepada Allah, merasakan kelezatan dalam melakukan ketaatan, dalam bersabar, dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, merasakan nikmat dalam beragama, dan merasakan hal-hal yang dialami di alam semesta ini dengan indah. Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia jalani ini atas dasar kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian manfaat yang ketiga ketika kita mencintai Rasulullah adalah tentu saja dengan cinta ini seseorang akan bisa dekat dengan Rasulullah di akhirat kelak. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ini adalah penggalan sebuah hadis yang panjang. Di situ diriwayatkan ada seorang Badui, seorang Arabi, ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah justru membalikan pertanyaan tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan kepada orang Badui tersebut, apa yang kau persiapkan dalam menghadapi kiamat ini? Kemudian orang Badui tersebut mengatakan, yang saya siapkan adalah cintaku kepada engkau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum dengan jawaban orang Badui tersebut. Kemudian Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini berarti cinta kepada Rasulullah itu bisa mendekatkan diri kita, bisa menjadikan kita bersama dengan Rasulullah kelak di akhirat. Kemudian yang keempat, salah satu manfaat, salah satu faedah cinta kepada Rasulullah tentu saja adalah untuk menyempurnakan keimanan kita. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman seseorang hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari manusia seluruhnya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa salah satu penyempurna keimanan kita adalah kita lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dengan hal-hal bagaimana yang diriwayatkan ketika Rasulullah berjalan bersama Sayyidina Umar, kemudian Rasulullah menanyakan tentang cintanya Sayyidina Umar kepada Rasulullah, dan Sayyidina Umar mengatakan bahwa engkau ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, sangat aku cintai kecuali cintaku pada diriku. Artinya pada saat itu Sayyidina Umar masih mencintai dirinya sendiri dibandingkan dengan Rasulullah. Walaupun dia sudah cinta kepada Rasulullah, namun hal itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak wahai Sayyidina Umar, tidak wahai Umar. Cinta kepadaku, kata Rasulullah, harus lebih
besar daripada cintamu pada dirimu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, mulai saat ini, cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi cintaku pada diriku. Jadi kecintaan kepada Rasulullah ini menuntut kita untuk lebih mencintainya daripada diri kita sendiri dan daripada apa yang kita miliki. Oleh karenanya kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kecintaan kita kepada Rasulullah ini lebih besar daripada kecintaan kita pada diri kita, pada harta yang kita miliki, dan pada semuanya. Agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk meletakkan cinta kepada Rasulullah tempat yang tepat. Karena tentu saja mencintai Rasulullah, orang yang tidak pernah kita lihat, lebih mencintainya daripada keluarga kita, itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa mencapai tingkatan tersebut. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai umat yang mencintai Rasulullah, sebagai umat yang lebih mencintai Rasulullah dibandingkan mencintai hal-hal lain, termasuk mencintai diri kita sendiri. Demikian Mas Ian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan, untuk kajian pagi hari ini. Matur suwun, terima kasih yang saya hormati Al-Ustaz Haji Nur Muhammad Faiz Hambali yang sudah menguraikan kajian terkait dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan ini menjadi bentuk kita sebelum kita mencintai Allah, pasti kita mencintai Rasulullah SAW. Baik, pendengar, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 023184932259, dan terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim live chat kami RRI Cirebon di channel YouTube kami untuk kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih juga informasinya kepada Bapak Haji Daswin, RRI di desa kami tidak terdengar, Desa Nunuk, Lelea, Indramayu. Terima kasih Pak Haji M. Muhaimin untuk kesempatan pagi hari ini sudah menginformasikan terkait dengan frekuensi RRI Cirebon yang nampaknya agak sedikit susah diterima di Lelea, Indramayu, Desa Nunuk, Lelea, Indramayu. Kita akan menyapa dulu pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Alwansyah. Terima kasih Bu Indra, silakan dengan ini suara Bung Pian nggak bisa didengar di radio di telepon. Oh, di telepon. Iya, okay. Ibu menantikan suara dari RRI Playgo juga mungkin delay ya. Iya, nah itu. Silakan Ibu Indra. Ya, assalamualaikum Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Faiz Amin Hambali. Waalaikumsalam. Iya. Biar saya langsung bertanya aja ya, walaupun suara enggak kedengaran. Iya, saya dengarkan tadi tausiah Bapak dari RRI Playgo dan tentang keistimewaan dalam hubungan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai orang yang istimewa, konon menurut perhitungan, karena kita sekarang sedang memperingati hari lahir beliau, beliau lahir menjadi turunnya wahyu yang pertama, kemudian meninggalnya itu pada tanggal dan bulan yang sama, tahunnya saja yang lain. Nah, saya ini juga tertarik pada Buddha Gautama itu konon lahir dan mendapat pencerahan serta mati dalam tanggal dan bulan yang sama. Saya ingin bertanya, orang-orang yang demikian itu, yang kelakuannya juga kita katakan relatif baik-baik, apakah termasuk orang-orang yang
istimewa pula. Mohon pencerahan dari Pak Kiai Haji Muhammad Durfaiz Amin Hambali. Terima kasih pula Bung Pian. Terima kasih Bu Indra. Dan operatornya siapa nih? Mbak Lela. Bung Rohman, Bung Lela, Iya. Mbak Lela Iya, Mbak atau Lela. Mas Doni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya agak sedikit terkendal. Terima kasih Bu Indra atas kesempatan pagi ini sudah bergabung bersama kami melalui line telepon di 02318493259 dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935 dan juga terima kasih buat Pak Anotri atau Mas Anotri yang menyimak siaran kami melalui line telepon. Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak De suara saya? Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak De. Ya, ini lewat radio juga karena AM-nya nggak jalan, ini FM. Oke. Tapi memang suara Mas Rian lewat ini belum kedengaran, lewat telepon juga belum ini. Oh, Ya. gitu ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bapak. Menyimak tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, masalah di awal adanya Nur Muhammad, lalu kelahiran Kanjeng Nabi, dan juga janji firman Allah di dalam surat Al-Baqarah mau menjadikan khilafah atau khalifah di muka bumi. Ini mohon tautannya antara Nur Muhammad, antara Allah berfirman mau menciptakan khalifah di bumi, dan antara kelahiran Kanjeng Nabi, yaitu juga pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 untuk tahun Masehinya. Yang kalau perhitungan Jawa itu beliau itu lahirnya Senin Manis. Itu perhitungan Jawa. Barangkali itu saja Ustaz, mohon penjelasannya. Baik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De Rubin untuk kesempatan. Mungkin dijawab dulu Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Indra. pertanyaannya. Ibu Indra tadi, apakah dengan Ya. meninggal, lahir, dan menerima suatu hal di hari yang sama itu merupakan tanda keistimewaan? Tentu saja itu merupakan salah satu keistimewaan, salah satu keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah. Tentu itu bukan sebuah kebetulan, itu adalah sebuah kiratan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidak semua hal yang bertepatan di tanggal yang sama itu menjadi tanda bahwa orang itu orang baik, tidak semua. Banyak bahkan Rasul sendiri dalam banyak riwayat memang diriwayatkan lahir di tanggal 12, menerima wahyu tanggal 12 dan meninggal di tanggal 12. Itu menurut salah satu pendapat. Di pendapat yang lain, Rasulullah itu ya menerima hal itu dengan tanggal yang berbeda-beda. Dalam kelahiran sendiri, kadang dalam sebuah riwayat beliau dilahirkan di tanggal 2, ada yang mengatakan di tanggal 8, ada yang mengatakan di tanggal 14. Dalam kewafatannya pun sama. Jadi artinya itu hanya sebagai ilmu gatok-gatokan saja kalau bahasa Jawa. Ilmu pas-ngepasin gitu. Cocokologi gitu ya. Iya. Tapi tentu itu adalah merupakan salah satu keistimewaan lah. Salah satu keistimewaan bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Pak De Rubin. untuk Pak De Rubin tadi. Iya. Mohon maaf tadi. Ya, terkait dengan Nur Muhammad kemudian menjadi khalifah dan ini Pak Ustadz, yang saya tangkap situ aja Pak Ustadz. Iya. Ya memang betul bahwa sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, dalam sebuah riwayat Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad terlebih dahulu. Bahkan dalam riwayat yang lain itu mengatakan alam semesta ini
ada karena adanya cahaya dari Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Jadi alam semesta ini adalah merupakan cahaya yang telah dipancarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini kaitannya antara khalifah dengan Nur Muhammad. Betul, ya, Ustaz. Iya, betul. Jadi memang pengen sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa alam semesta ini diciptakan karena adanya cahaya dari Nabi Muhammad. Ya, kemudian kaitannya dengan khalifah fil ardh, ya, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin di bumi, tentu ini adalah salah satu tugas saja bagi manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah, makhluk yang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Kaitannya apa dengan Nur Muhammad? Ya, kaitannya adalah bahwa tugas ini adalah salah satu tugas yang dibebankan oleh Allah kepada manusia karena telah diutus, ya, karena telah diutus banyak utusan sejak para nabi terdahulu sampai dengan Nabi Muhammad untuk membimbing manusia agar manusia bisa menjadi makhluk yang bisa mengatur alam semesta ini. Jadi kaitannya adalah salah satu bentuk cahaya itu adalah bahwa manusia diberikan tugas oleh Allah untuk memimpin alam semesta ini. Baik, Pak Ustaz, kita akan menyapa pendengar kembali di line telepon untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum. Oh, nampaknya terputus. Baik, kita akan menunggu kembali pendengar yang akan bergabung di line telepon untuk kesempatan pagi ini pendengar. Dan Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi bersama Al-Ustaz Haji Nur Muhammad Faiz Hambali. Kami akan sapa kembali pendengar. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum. Baik, nampaknya ada sedikit gangguan di nomor telepon kami, Pak, 8493259 ya. Baik. Kami akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA dari Bu Sari di Kedaung. Terima kasih Bu Sari di Kedaung. Pak Ustadz, Assalamualaikum, mau tanya, kalau kita berdoa katanya harus dibuka dengan sholawat kepada Nabi dan kemudian ditutup pula oleh sholawat Nabi. Ya, apakah ini memang harus begitu Pak Ustadz? Gitu. Mohon maaf, saya baru paham ataupun belum mengetahuinya gitu Pak Ustadz. Silakan, monggo Pak Ustadz. Dari Bu Sari di Kedaung, silakan. Terima kasih Bu Sari untuk pertanyaannya. Jadi memang sholawat itu hanya sebatas ini saja, sebatas etika kita saja. Karena keyakinan kita bahwa kita itu kalau berdoa sambil membawa nama orang yang istimewa, betul. Itu akan lebih mudah untuk dikabulkan. Ya ibaratnya sholawat ini sebagai perangko lah. Sebagai password gitu Mas tadi. Sebagai password agar doa kita terkabulkan. Gitu. Baik. Ya, jadi nggak harus di awal dan di akhir. Iya. Kita kadang di awal saja sudah cukup, sebagian orang mengatakan di akhir juga sudah cukup. Gitu. Tapi kalau alhamdulillah kebiasaan kita di Indonesia, dua-duanya depan belakang ada passwordnya semua. Mudah-mudahan langsung diijabah begitu Mas tadi ya. Baik. Amin. Baik, kita mencoba kembali pendengar yang menelpon kami melalui line telepon di 59. Assalamualaikum, silakan langsung saja kalau tidak mendengar suara kami. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Piana Pansa. Iya, langsung mohon Pak, silakan. Assalamualaikum, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz. Monggo Bapak. Amalan apa yang rezeki kita dapat berkah untuk di keluarga saya, Pak Ustadz? Terima kasih atas penjelasan dari Pak Ustadz dan terima kasih pula kepada Mas Piana Wansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja dia Pak Ustadz dari Pak Setiono di Bumiayu nih Pak Ustadz. Amalan apa yang menjadi berkah kepada keluarga
Pak Setiono katanya begitu Pak Ustaz. Iya, terima kasih Pak Setiono. Amalan apa yang bikin kita berkah? Ya tentu saja bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa biar rezeki kita berkah adalah kita memberikan bagian harta kita kepada orang yang berhak tanpa melihat batas minimal. Ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu kan kita memberikan zakat kalau kita memiliki harta sekian gitu. Tapi kalau memberikan itu ya bebas-bebas saja. Berapapun harta yang kita miliki mau kita berikan ya nggak masalah. Misalkan kita punya uang 5.000, sebagiannya saya kasihkan ke masjid, ya nggak masalah dong. Gitu. Jadi sedekah itu salah satu yang menjadikan rezeki kita menjadi berkah. Ya, kalau gitu. Amalan pengguna rezeki banyak yang mengatakan amalannya banyak sekali. Banyak sekali, yaitu diantaranya yaitu bersolawat begitu Mas. Bersolawat, salah satunya bersolawat. Karena solawat itu salah satu yang membukakan pintu rezeki kita, yaitu dengan solawat, dengan memperbanyak solawat. Bahkan dari guru saya itu pokoknya apapun yang kita miliki, apapun permasalahan yang kita miliki, ya dengan solawat akan terselesaikan dengan sendirinya. Itu amalan yang mudah, katanya gitu maksudnya. Amalan yang mudah. Amalan mudah dan kan katanya kan kalau sangat, iya. Kalau berselawat itu kan walaupun tidak konsentrasi tapi nilainya juga besar gitu Pak Ustaz ya. Iya. Ya, bahkan selawat itu walaupun kita niatnya ria. Iya. Oh, niatnya ria juga gitu. Ria itu juga sudah mendapatkan pahala. Ini salah satu keistimewaan dari selawat itu. Ya, kita kan biasanya kalau ibadah itu kan kalau ria tertolak. Tapi kalau selawat ria itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaan dari Rasulullah. Kurang apa lagi gitu Ustaz ya. Iya. Makanya kita gunakan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini gitu Pak Ustaz. Iya. Baik, Pak Ustadz, ini pengennya kita berlama-lama, tapi mohon maaf banyak sekali gangguan nih Pak Ustadz ya. Mohon maaf sekali Pak Ustadz. Iya. Siap. Baik, Pak Ustadz, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar sebelum kita akhiri Pak Ustadz? Monggo, silakan. Ya, baik, sekali lagi bahwa di bulan Rabiul Awal ini dengan pro dan kontra yang ada tentang perayaan Maulid dan seterusnya, hendaknya pro dan kontra itu tidak kita perpanjang, tidak kita buat-buat kembali, karena apapun itu, apapun ritualnya, apapun acara yang diselenggarakan di negara kita dalam balutan Maulid dan seterusnya, tujuannya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kita dengan cara mengenal Rasulullah agar kita bisa menjadi lebih dekat. Maka mari di bulan Maulid ini kita stop untuk memperbincangkan tentang dalil-dalil yang ada tentang ritual dan seterusnya. Mari kita lebih fokuskan di bulan ini untuk lebih mengenal dan lebih memahami tentang Rasulullah SAW agar kita menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Mas Rian. Baik, terima kasih Al-Ustaz Haji Nur Muhammad Faiz Hambali untuk kesempatan pagi ini Pak Ustadz. Semoga sehat selalu, insya Allah nanti lain waktu kita bisa berjumpa. Mohon maaf sekali Pak Ustadz pada pagi ini banyak trouble begitu Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian tadi kami akan ataupun sudah bersama yang saya hormati Haji Nur Muhammad Faiz Hambali untuk kesempatan pagi ini pendengar, dan kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Religi Pagi untuk edisi hari ini, dan kita akan persiapkan rangkaian informasi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian berita daerah pagi. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Anda sedang mendengarkan Lintas Cirebon Pagi, Pro 1 Kanal Inspirasi.